Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat, berjumpa kembali dengan kami, Muh Julian Sutirto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pamekasan, yang mana pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari sesi ini adalah bahwa CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Ada beberapa pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini, yaitu yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga adalah bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami pelajari adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar individu setiap murid. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan proses pembelajaran, konten atau produk pembelajaran, atau kombinasi ketiganya agar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan berbagai cara. Antara lain adalah yang pertama, menyesuaikan konten pembelajaran, misalnya dengan memberikan pilihan tugas atau proyek yang berbeda, atau dengan memberikan sumber daya tambahan bagi murid yang membutuhkan. Yang kedua, menyesuaikan proses pembelajaran, misalnya dengan memberikan pilihan cara belajar atau dengan memberikan waktu tambahan bagi murid. Adapun yang ketiga adalah dengan menyesuaikan produk pembelajaran, misalnya dengan memberikan pilihan cara presentasi tugas atau dengan memberikan kriteria penilaian yang fleksibel. Pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama, melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri murid. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan belajar mandiri murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara yang pertama, meningkatkan hasil belajar murid secara keseluruhan. Yang kedua, menurunkan kesenjangan hasil belajar. Yang ketiga, meningkatkan retensi dan transfer pengetahuan. Berikutnya adalah kaitan materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan kemampuan kepemimpinan pembelajaran yang kuat dari guru. Guru perlu mampu menganalisis kebutuhan belajar murid, membuat keputusan yang tepat, dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif.
Yang kedua, tentang profil pelajar Pancasila, yang mana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mengembangkan profil pelajar Pancasila. Dengan memberikan pilihan cara belajar dan produk pembelajaran, guru dapat mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Berikutnya adalah keterkaitan dengan pembelajaran berorientasi pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu bentuk pedagogik atau pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka masing-masing. Bagian selanjutnya adalah refleksi. Setelah mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi ini, saya memiliki beberapa refleksi sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang penting untuk diterapkan di kelas. Pendekatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid secara individual dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kedua, saya perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan efektif. Saya akan mencari berbagai sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya di masa mendatang. Saya yakin pendekatan ini dapat membantu murid-murid saya belajar lebih efektif dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Demikian pemaparan kami tentang tugas koneksi antar materi modul 2.1 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.